Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arjuna Kawijaya dari kelas 2R4 NIM 255170101111005. Di sini saya akan membuat tugas video anatomi. Mungkin dalam sehari-harian kita tuh kita nggak sadar. Dan juga ada beberapa gerakan yang melibatkan sendi, otot dan juga tulang. Dan di sini saya akan mempraktekkan beberapa gerakan yang melibatkan sendi, otot dan juga tulang. Dan ya, sekarang saya sudah siap untuk mempraktekkan beberapa gerakan yang mungkin kalian belum tahu ketika waktu kegiatan sehari-hari, seperti kalian mau memulai olahraga atau bahkan olahraga yang juga melibatkan berbagai otot, tulang dan juga sendi. Yang pertama itu saya akan mempraktekkan gerakan memutar lengan ke depan dan juga ke belakang. Jadi posisi awalnya kita nanti berdiri tegak, posisi tangan dan juga kaki membuka sebar bahu, tangan di samping sini dan merentangkan tangan seperti ini, memutar, membentuk lingkaran kecil awal, memutar depan belakang dan juga lalu semakin besar dan semakin besar. Gerakan tersebut sudah melibatkan beberapa tulang, sendi dan juga otot ya teman-teman. Nah, yang pertama itu yang terlibat tulang itu ada beberapa tulang, yaitu tulang humerus, ada tulang scapula, ada tulang clavikula dan juga ada tulang radius serta ulna. Dan juga sendi yang terlibat itu ada yang pertama ada sendi glenohumeral, yang kedua ada sendi acromioclavikular, dan yang ketiga ada sendi sternoclavikular, yang keempat ada sendi scapulothoracik. Nah, dan otot yang terlibat itu ada otot deltoid, habis itu ada otot supraspinatus, habis itu ada otot teres minor, scapularis, dan juga ada trapezius, juga ada serratus anterior, pectoralis major, latissimus dorsi, yang dimana otot tersebut itu membantu untuk menjaga stabilitas juga koordinasi gerakan bahu sama kita melakukan rotasi tadi teman-teman. Jadi gerakan memutar lengan tadi itu berfungsi untuk meningkatkan mobilitas sendi ya temannya, sendi bahu terutama, untuk memperlancar aliran darah ke otot-otot ekstremitas atas, serta mempersiapkan tubuh sebelum untuk melakukan aktivitas yang lebih berat. Nah, untuk gerakan kedua teman-teman, aku akan mempraktekkan yaitu gerakan yang mungkin sehari-hari juga kita lakukan waktu kita olahraga, yaitu jumping jack. Nah, gerakan jumping jack ini dimulai dari posisi berdiri tegak seperti ini dengan kedua tangan itu di samping tubuh. Selanjutnya kita melakukan lompatan sambil membuka kedua kaki kita ke samping dan juga mengangkat kedua tangan kita ke atas teman-teman. Jadi setelah kita melakukan hal itu, kita kembali ke posisi awal dan lakukan secara berulang. Jadi gerakannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk gerakan tadi itu melibatkan beberapa tulang, yang dimana ada tulang ekstremitas atas yang terlibat itu ada clavikula, scapula, humerus, radius, serta ulna. Dan ekstremitas bawah atau tulang ekstremitas bawah itu ada pelvis, femur, patella, tibia, fibula dan juga tulang-tulang kaki teman-teman yang memang terlibat dari gerakan tadi. Nah, kalau sendi yang terlibat itu ada yang pertama sendi glenohumeral, yang kedua itu ada sendi siku, dan yang ketiga itu ada sendi panggul, yang keempat ada sendi lutut, yang kelima itu ada sendi dari pergelangan kaki teman-teman. Yang dimana gerakan jumping jack ini nanti juga akan melibatkan bagian otot yang terbagi menjadi otot atas itu yang terlibat ada dari deltoid, trapezius dan juga serratus anterior, serta bagian tengah otot itu terlibatnya ada dari rectus abdominis, lalu ada obliquus internus dan juga externus, lalu yang ketiga ada erector spinae. Yang setelah itu yang bagian bawah itu ada gluteus medius, gluteus maximus, quadriceps femoris, lalu ada hamstring, ada gastrocnemius, ada soleus, yang dimana fungsi otot ini nanti dapat untuk seperti quadriceps itu membantu untuk ekstensi lutut, terus dari otot hamstring itu membantu kontrol gerakan lutut, habis itu ada dari gastrocnemius dan juga soleus ini menghasilkan dorongan waktu kita melompat teman-teman, dan juga dari gluteus ini menjaga kita agar tetap stabil pada panggul dan juga menghasilkan tenaga saat kita membuka kaki. Jadi untuk gerakan jumping jack ini merupakan latihan kardiorespirasi yang melibatkan hampir seluruh kelompok otot tubuh dan juga efektif untuk meningkatkan koordinasi, keseimbangan serta daya tahan tubuh.
Dan selanjutnya ada gerakan ketiga yaitu push up teman-teman. Yang mungkin setiap hari teman-teman juga lakukan di rumah untuk melakukan olahraga, yang dimana gerakan push up ini memiliki posisi awal tubuh itu tengkurap dan juga kedua tangan itu bertumpu di lantai ya teman-teman. Dan posisinya itu sejajar bahu serta kaki kita lurus ke belakang. Tubuh itu diturunkan dengan menekuk siku hingga dada mendekati lantai dan juga kemudian didorong kembali ke posisi awal teman-teman. Jadi akan saya sampaikan. Jadi seperti ini ya teman-teman, untuk posisi kurang lebih seperti ini. Kita lakukan beberapa gerakan. Turun, mendekati lantai, naik. Turun, mendekati lantai, naik. Jadi dari gerakan tadi ya teman-teman, tulang yang terlibat itu ada dari humerus, ada tulang radius, ada ulna, scapula, clavicula, vertebrae dan juga pelvis teman-teman. Nah, untuk sendi sendiri yang terlibat dari kita melakukan gerakan push up tadi, yaitu ada sendi glenohumeral, yang kedua ada sendi siku, sendi radioulnar, dan yang keempat itu ada sendi pergelangan tangan teman-teman. Nah, gerakan utama yang terjadi di sini itu dari fleksi siku saat kita turun tadi, dan yang kedua itu ada ekstensi saat kita naik. Jadi dari siku itu melakukan ekstensi. Nah, yang ketiga itu dari jadi fleksi horizontal dan aduksi horizontal dari bahu teman-teman. Nah, serta otot yang terlibat di sini itu ada yang pertama otot pectoralis major, yang kedua itu ada triceps brachii, dan juga dari anterior deltoid. Lalu ada juga otot yang memang dia tuh sebagai penstabil saat kita melakukan gerakan itu. Ada otot dari rectus abdominis, ada transversus abdominis, lalu ada obliquus internus dan juga obliquus externus, lalu ada erector spinae. Nah, ini namanya otot pendukung teman-teman. Jadi dari otot pendukung ini ada dari serratus anterior, latissimus dorsi, dan juga rotator cuff. Jadi push up ini merupakan latihan yang dimana untuk melakukan latihan kekuatan yang sangat-sangat efektif teman-teman, untuk meningkatkan kekuatan otot dada, bahu, serta lengan, dan juga latihan untuk otot inti atau core teman-teman. Dan untuk gerakan keempat teman-teman, ada yang namanya squat. Jadi squat ini gerakan yang dimana memiliki posisi awal yaitu sama teman-teman, berdiri tegak seperti ini, dengan kakinya nanti dibuka selebar bahu. Kemudian nanti itu kita menekuk lutut dan juga dorong panggul kita ini, dorong panggul ini ke belakang teman-teman. Seolah-olah jadi kita kayak mau duduk gitu di kursi, namun turunkan tubuh itu hingga sejajar pada lantai, hampir sejajar pada lantai, tapi nggak sampai bawah teman-teman. Jadi akan saya praktekannya. Ya, untuk kaki selebar bahu, lalu tangan bisa di depan sini, lakukan sini. Nah, ini kita turun. Lakukan gerakan ini berulang-ulang ya teman-teman. Jadi satu. Nah, dari gerakan squat tadi teman-teman, tulang yang terlibat dari gerakan tadi yaitu ada dari tulang pelvis, ada tulang femur teman-teman, dan juga ada patella, tibia, fibula, serta dari vertebrae lumbalis. Nah, dan sendi yang terlibat sendiri teman-teman, ada sendi dari panggul yang dia itu mengalami fleksi saat kita turun serta ekstensi saat kita kembali berdiri. Lalu ada dari sendi lutut. Nah, dari sendi lutut ini kita dia itu juga fleksi saat kita turun serta ekstensi saat kita tuh naik lagi teman-teman. Dan dari sendi pergelangan kaki ini dia itu nanti dorsifleksi ya teman-teman saat kita turun, dan juga dia tuh bakal jadi plantar fleksi saat kita naik. Nah, otot yang terlibat sendiri, nah itu kita dari otot primernya itu ada dari quadriceps femoris, itu ada vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius, serta rectus femoris, yang berfungsi untuk melakukan ekstensi lutut saat berdiri kembali teman-teman. Dan yang kedua itu ada gluteus maximus, otot utama dari ekstensor panggul. Nah, dari otot tadi juga kita ada otot pendukungnya teman-teman saat kita melakukan gerakan squat tadi, yaitu yang pertama ada otot hamstring, adduktor magnus, gastrocnemius, serta dari soleus. Dan juga otot stabilitornya tadi teman-teman, stabilisatornya sebagai
stabil kita melakukan gerakan tadi itu ada dari rectus abdominis, ada transversus abdominis, lalu ada dari obliquus internus, obliquus externus, serta erector spinae. Nah, dari otot inti ini bekerja menjaga posisi tulang belakang agar tetap netral sama gerakan teman-teman. Nah, jadi squat ini merupakan latihan yang fungsional teman-teman, yang sangat baik juga untuk meningkatkan kekuatan ekstremitas bawah terutama, dan juga stabilitas sendi panggul serta lutut, dan juga sebagai keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Baik teman-teman, jadi dari demonstrasi dan juga penjelasan yang telah saya sampaikan mengenai gerakan squat, hamstring atau memutar lengan ke depan dan juga ke belakang, jumping jack, serta push up tadi, kita tuh dapat melihat bahwa setiap gerakan yang dilakukan oleh tubuh itu ternyata melibatkan suatu kerjasama yang sangat kompleks ya teman-teman, antar berbagai struktur anatomis. Nah, pada gerakan-gerakan tadi kan ada keterlibatan berbagai tulang seperti humerus, scapula, clavicula, vertebrae, pelvis, femur, tibia, dan juga patella yang berfungsi sebagai kerangka, penopang, dan tempat melekatnya otot. Selain itu, dan dia itu juga memiliki beberapa sendi seperti sendi glenohumeral pada bahu, sendi siku, sendi panggul, sendi lutut, dan juga sendi pergelangan kaki yang memungkinkan tubuh untuk bergerak dengan berbagai arah dan juga rentang gerak ya teman-teman. Nah, gerakan tadi itu juga terjadi tanpa adanya kontraksi dari berbagai kelompok otot. Jadi mereka tidak akan saling melakukan gerakan yang sempurna tanpa adanya keterlibatan teman-teman, baik sebagai penggerak utama maupun sebagai penggerak stabil teman-teman. Nah, untuk selain itu juga terdapat pula beberapa sendi utama tadi yang sudah disebutkan, dan juga ada yang selanjutnya itu ada otot yang pastinya juga berperan yang berperan penting juga, antara lain itu seperti deltoid, pectoralis major, triceps brachii, rectus abdominis, lalu ada gluteus maximus, quadriceps femoris, hamstring, dan lain-lain yang tadi saya sudah sebutkan itu memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan kita teman-teman, dan juga kestabilan tubuh selama kita bergerak. Nah, jadi melalui video ini kita tuh dapat memahami bahwa gerakan yang tampaknya sederhana teman-teman, yang sebenarnya kita lakukan dalam keseharian kita dalam berolahraga ya. Nah, ini tuh merupakan salah satu hasil koordinasi yang sangat baik antara sistem kerja rangka kita, sistem persendian, dan juga sistem otot. Jadi dari ketiga komponen tersebut, mereka itu saling bekerja sama untuk menghasilkan gerakan yang efektif, menjaga postur tubuh, lalu ada memberikan stabilitas, serta memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas fisik dengan aman dan juga optimal pastinya. Jadi dengan memahami struktur anatomi yang terlibat dalam setiap gerakan tadi, kita juga dapat melakukan aktivitas olahraga dengan teknik yang lebih tepat, memaksimalkan fungsi otot yang dilatih, serta mengurangi resiko terjadinya cedera teman-teman. Saya rasa cukup atas penjelasan tadi. Apabila ada salah perkataan ataupun perlakuan saya di dalam video, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih teman-teman atas menonton video saya. Bye bye.